wabarakatuh. Sampurasun sadayana, perkenalkan saya Diva Desmita dalam rangka mengenal tempat wisata terkenal di Kota Bandung. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bertualang ke salah satu wisata alam populer di daerah Bandung, yaitu Taman Raya Insinyur Haji Juanda. Kami memilih untuk menjadikan kereta api sebagai transportasi. 어둠이 내겐 더 변했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides. Setelah sampai di stasiun Bandung, tim kami memutuskan menggunakan taksi online untuk menuju ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Nah, teman-teman, ini dia kawasan depan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa dikenal Tahura. Sejuk dan asri banget ya tempatnya. Sekarang ikutin kita yuk eksplorasi dan mengenal kawasan ini. Dalam video kali ini, kami akan mengenalkan dan mengeksplorasi wisata yang ada di daerah Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Kita akan jalan menuju tujuan utama yaitu Curug Homas, Gua Belanda dan Gua Jepang. Sambil berjalan ke tempat tujuan, kita bisa melihat berbagai macam tanaman dan wisata lain seperti penangkar rusa dan tempat bermain anak. Berikut ini, kami akan mengungkapkan berbagai keunikan dan sedikit sejarah di balik salah satu taman hutan di Kota Bandung. Seperti yang mungkin kamu ketahui, Jalan Dago adalah salah satu tempat yang cukup terkenal di Kota Bandung karena banyaknya distro, kafe, dan beberapa hotel ternama, termasuk karena keberadaan tempat wisata alam Taman Hutan Raya Juanda Bandung. Taman Hutan Raya Juanda awalnya merupakan hutan lindung yang kemudian dikembangkan menjadi taman wisata alam. Hutan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan Bandung. Selain itu, hutan ini juga memiliki nilai sejarah, terutama keberadaan Gua Jepang dan Gua Belanda yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Tahura de Juanda adalah sebuah kawasan di Kota Bandung yang memadukan alam sekunder dengan hutan tanaman. Kamu bisa melakukan berbagai aktivitas di sini, mulai dari hiking, nongkrong di kafe, wisata sejarah, dan masih banyak lagi. Ingin tahu lebih banyak tentang fakta Tahura Dago, Bandung? Yuk, simak beberapa fakta menarik berikut ini. Kita akan mengungkapkan berbagai keunikan dan sedikit sejarah di balik salah satu taman hutan di Kota Bandung. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Jalan Dago adalah salah satu tempat yang cukup terkenal di Kota Bandung. Sebelum masuk kawasan Tahura, jangan lupa untuk membeli tiket masuk ya teman-teman. Masuk kawasan Tahura hanya memerlukan biaya sebesar Rp17.000. Ayo, Tahura! Infinity inside your eyes 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby You are my universe and I just wanna put you first You are my universe and you are inside Hutan raya bukan hanya sekedar hutan, melainkan sebuah surga alam yang menyimpan beragam materi. Keindahan alam yang luar biasa dan berbagai aktivitas rekreasi. Di sini kita bisa merasakan kesejukan pegunungan dan menikmati alam sekitar.
saja sih fasilitas yang tersedia di kawasan Tahura? Di sini kalian dapat menikmati berbagai fasilitas seperti area berkemah, jalur trekking, taman bermain anak, hingga pusat informasi. Pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam sambil bersepeda atau sekedar berjalan-jalan santai. Guys, kita udah masuk nih di salah satu kawasan Tahura. Ayo ikutin kami jalan ke tujuan utama yaitu Curug Homan. Dari daerah depan Tahura hingga ke Curug Homas, kita menempuh jarak sekitar 4,8 km. Setelah jarak yang cukup jauh, akhirnya aku dan tim bisa sampai ke tujuan utama kita. Mari kita lihat keindahan alam apa saja yang ada di dalam. Curug Homan menyuguhkan pesona alam yang memukau, tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan. Air terjun ini seolah menjadi permata tersembunyi yang siap memukau setiap pengunjung. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian, udara sejuk yang menyegarkan, serta pemandangan hijau yang memanjakan mata menciptakan suasana yang begitu tenang dan damai. Keindahan Curug Homan semakin lengkap dengan adanya kolam alami di bawahnya yang airnya jernih dan mengundang untuk berenang. Selain keindahan alamnya, Curug Homan juga menawarkan pengalaman yang unik bagi para pengunjung. Trek menuju curug yang menantang akan memacu adrenalin Anda. Setelah sampai di tujuan, Anda bisa menikmati keindahan alam sambil bersantai di pinggir kolam atau menjelajahi sekitar curug. Bagi Anda yang suka fotografi, Curug Homan adalah surga bagi jepretan-jepretan indah dengan latar belakang alam yang begitu memukau. Setelah menikmati keindahan Curug Homan ini, saya dan tim memutuskan untuk mengunjungi Gua Belanda dan Gua Jepang untuk mengulik sejarah yang tersembunyi di sana. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke sana dengan berjalan kaki. Wah guys, kita udah sampai ini di kawasan Gua Belanda. Yuk kita lihat apa aja sih yang ada di sini. Sedikit sejarah mengenai Gua Belanda. Gua Belanda di Taman Hutan Raya bukanlah gua alami, melainkan terowongan buatan manusia yang dibangun pada awal abad ke-20 oleh kolonial Belanda. Awalnya berfungsi sebagai saluran air, namun kemudian digunakan sebagai tempat perlindungan dan markas militer selama masa perang. Terletak di kawasan hutan yang rimbun, gua ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi salah satu daya tarik wisata yang populer. Pengunjung dapat menjelajahi lorong-lorong gelap gua dan membayangkan kehidupan di masa lalu. Kita sudah di Gua Belanda dan inilah fasilitas Gua Belanda. Taman Hutan Raya Juanda memiliki peran penting dalam sejarah Bandung. Dulu, kawasan ini merupakan hutan lindung yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat Bandung. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa situs sejarah seperti Gua Belanda ini. Setelah ini, kami akan langsung menuju ke gua yang cukup terkenal, yaitu Gua Jepang. Sejarahnya di Gua Jepang ini. Ini Gua Jepang ini kan dulunya fungsi utamanya itu untuk bunker ya. Nah ini dulu yang bikin orang kita yang dinamakan kerja paksa Romusa di sini. Ini luas semuanya itu sekitar 500 meteran luas keseluruhannya. Di dalamnya itu ada ruang-ruangan bekas peninggalan Jepang. Jadi kita biar lebih detail sambil jalan aja ya. Yuk. Jadi ini Gunung Batu, dulu pembuatannya itu pakai alat manual kan dipahat. Kerja paksa Romusa itu selama 2 tahun setengah ya. Dari 1942 sampai 45 sebelum merdeka. Sebetulnya Gua Jepang ini sambil dipakai itu dulunya masih tahap pembuatan, belum selesai. Ya. Jadi ini kalau menurut penelitian dulunya itu letusan gunung Sunda atau hanya ini bulan perahu yang mengeras jadi batu yang dipakai. Nah ini
lorong yang pertama. Semuanya kan ada 4 pintu, di dalamnya itu 3 sampai 6 lorong. Nah, kita bisa lurus dulu. Iya, lembabkan tapi semua. Dari dulu ini belum pernah direnovasi sama sekali, masih benar-benar baru aslinya. Ya. Nah, ini lorong yang kedua. Kita bisa belok kanan dulu sini. Nah, di sana kita bisa lihat salah satu jendelanya, ventilasinya. Nah, ini dulu sempat dipasang penerangan. Dulu sempat waktu peresmian buka jadi tempat wisata atau 85. Cuma sekarang udah nggak aktif. Soalnya kan di atas ini ada saluran air, tinggal aliran air itu keluar dari pasar lama. Nah, ini salah satu jendelanya tembus keluar, bisa dilihat. Nah, fungsi jendela ini digunakan untuk lubang udara. Dipakai juga untuk lubang pelariannya, lubang daruratnya. Jadi kalau ada serangan dari pati itu dulu tentara Jepang bisa kaburnya lewat sini. Ya, ini batu semua. Ya, kebayang kan selama 2 tahun setengah kerja paksa Romusa banyak yang meninggal itu pun. Nah, kita bisa balik lagi. Jadi kalau yang gua Jepang ini sebetulnya dulunya itu untuk sarana tamanan ya. Ya, dulu Jepang sebelum bikin ini kan yang bikin duluan Belanda. Cuma kalau Belanda itu dulunya digunakan sama Belanda untuk terowongan air, PLTA itu. Dulunya Belanda kalah sama Jepang, jadi Jepang menguasai yang Belanda. Nah, dialihfungsikan yang Belanda itu dari tadinya untuk terowongan air dialihfungsikan menjadi ruang pemeriksaan, ruang tahanan, ruang interogasi. Nah, bikinlah ini untuk tambahannya. Nah, kita bisa sambil jalan. Nah, hati-hati. Kalau yang Belanda udah kayak ya, soalnya kan lebih lama. Pembuatannya kalau yang Belanda itu dari tahun 1906 ya pembuatannya. Jepang masuk kan 41, dulunya lahir Belanda. Lagi ini, nah ini Bukan cuma kita ditunjukin oleh turis lokal saja, dari luar negeri ada. Nah ini ada pelatarannya. Pelataran ini kalau menurut saksi itu dulunya bekas tempat istirahat atau tempat tidur sementara khusus komandan-komandannya. Ya. Di sini kami akan mengenalkan Gua Jepang di Taman Hutan Raya yang dibangun oleh militer Jepang pada masa Perang Dunia II. Gua ini memiliki peran penting sebagai markas militer, tempat penyimpanan amunisi, dan perlindungan bagi pasukan Jepang. Dengan desain yang kompleks dan kokoh, gua ini menjadi saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Hingga kini, Gua Jepang menjadi destinasi wisata sejarah yang populer, menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk merenung dan belajar tentang masa lalu. Banyak hal menarik dari Gua Jepang ini, seperti desain gua ini sangat menarik dan kompleks. Terdapat lorong-lorong sempit, ruangan yang luas, hingga lubang ventilasi yang tersembunyi. Semuanya dibangun dengan tujuan strategis untuk pertahanan. Banyak spot menarik dengan latar belakang gua yang unik dan suasana yang mistis. Banyak spot foto menarik yang bisa kamu abadikan. Gua-gua tersebut merupakan saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Gua Jepang misalnya digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat persembunyian dan markas selama Perang Dunia II. Sedangkan gua Belanda digunakan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga air. Selesai kita melihat dan mengungkapkan keindahan Taman Hutan Raya ini, saatnya kita mengunjungi beberapa aktivitas yang ada di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda, seperti wisata kuliner, penangkaran rusa, dan lainnya. Kami
kami dari SMA Negeri 2 Padalarang mau mewawancari kakak, boleh? Sebelumnya saya boleh tahu nama kakak siapa? Ya boleh. Namaku Syakira. Jadi di sini saya mau bertanya, yang pertama, bagaimana perasaan kakak ketika berkunjung ke dago ini? Perasaannya pasti senang banget ya karena melihat pohon-pohon yang tinggi terus aslinya sudut kotanya dari bawah sampai atas tuh kayak wah asri banget gitu, beda gitu. Karena aku biasa kan aku asalnya dari kota kan, jadi pas kesini kayak wah adem banget gitu, gue seneng banget. Terus apa sih aktivitas yang paling kakak sukai ketika kakak tuh kesini? Sebenarnya karena aku lihat tadi cuma jalan doang ya, tapi aku nggak senang aja sih jogging gitu. Nah yang terakhir, apa sih yang paling menarik perhatian kakak dari tempat ini? Yang menarik banget ya itu lingkungan yang aslinya itu sih, karena emang benar-benar wah kayak adem banget, jadi bisa supaya refreshing juga dari penatnya hidup gitu ya. Iya iya. Ya udah, terima kasih banyak ya kak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya bersama dengan pengunjung dari Tahura ini. Bisa boleh tahu kan nama kamu? Oh, nama aku Kalvin. Dan untuk pertanyaannya itu yang satu, bagaimana perasaan kakak ketika berkunjung ke Dago Insinyur Juanda? Karena ini mungkin perasaannya seru sih, vibe-nya kan soalnya bareng teman-teman juga kita kesini juga bukan sambil ngerjain tugas udah kasih guru, jadi wah seru banget lah. Kalau untuk yang kedua, apa aktivitas yang paling kakak sukai kalau misalkan ke sini? Aktivitas yang paling disukai mungkin trekkingnya sih. Di bagian trekkingnya kita kan capek dari titik awal ke sampai sini tuh sampai 6 kilo gitu balik, jadi menurut aku yang paling terasa dan seru itu bagian itunya. Untuk yang terakhir, apa yang paling menarik perhatian kakak tentang kakak? Kalau menurut aku sih si curug ormasnya kata aku itu bagus sih dan enak juga lah. Jadi menurut aku itu yang paling menarik perhatian buat aku tentang Insinyur Taman Tahura ini. Baik, terima kasih untuk waktunya ya Teh Ya. untuk wawancara. Sekian dari wawancara kali ini. Nah, pemirsa, Taman Hutan Raya Juanda tidak hanya menawarkan keindahan alam dan sejarah, tapi juga menjadi tempat yang tepat untuk edukasi. Di sini, pengunjung dapat belajar tentang berbagai jenis tumbuhan dan juga hewan, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Informasi ini dapat menginspirasi Anda untuk mengunjungi Taman Hutan Raya Juanda dan ikut menjaga kelestariannya. Sekian video di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! In the night I lie and look up at you.